Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23049. Jadi pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan laporan praktikum saya pada week 11 di mata kuliah Artificial Intelligence dengan judul Uncertainty and Probabilistic Reasoning. Nah, jadi di sini itu pertama-tama izinkan saya menjelaskan tujuan dari praktikum ini tersendiri. Jadi untuk tujuannya itu pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dari jaringan Bayes atau Bayesian Network. Lalu mahasiswa bisa membuat model Bayesian Network dengan memanfaatkan library PGMPy di Python, lalu menyusun distribusi probabilitas kondisional atau CPD berdasarkan data yang tersedia atau informasi dari ahli. Lalu melakukan inferensi probabilistik untuk menjawab pertanyaan seperti diagnosis atau prediksi berdasarkan model yang dibuat. Nah, untuk landasan teorinya tersendiri itu, jadi Bayesian Network itu merupakan model grafis berbasis probabilitas yang menggambarkan sekumpulan variabel beserta hubungan ketergantungan kondisional di antara variabel-variabel tersebut melalui graf berarah tanpa siklus atau DAG. Secara sederhana itu, IN dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi, untuk node itu atau simpul menunjukkan variabel seperti hujan atau macet. Lalu ada edge atau panah. Dia tuh digunakan untuk menunjuk hubungan ketergantungan probabilistik. Misalnya panah dari hujan ke macet, berarti peluang terjadinya macet dipengaruhi oleh hujan. Jadi konsep utama BN ini didasarkan pada teorema Bayes yang memungkinkan pembaruan tingkat keyakinan terhadap satu hipotesis A ketika muncul bukti baru yaitu B. Dalam praktikum ini, kami akan memanfaatkan library PGMPy di Python untuk membangun serta melakukan proses inferensi pada Bayesian Network. Nah, untuk langkah-langkah praktikum itu sendiri, pertama itu kami melakukan instalasi library PGMPy dan di mana saya di sini sudah melakukannya. Lalu untuk langkah kedua, kami akan mengimplementasikan kode yaitu alarm network. Jadi jaringan ini memiliki 5 variabel pangkat 9999 dengan Bulgari atau B untuk melambangkan perombakan terjadi atau true false, lalu earthquake atau yang artinya gempa bumi, lalu alarm atau yaitu sebagai alarm menggambarkan alarm berbunyi. Lalu di sini ada John calls atau John menelepon, lalu ada Mary calls atau Mary menelepon. Nah, untuk struktur jaringan itu Bulgari mengarah ke alarm, lalu earthquake eh mengarah ke alarm, lalu alarm mengarah ke John calls, lalu alarm juga mengarah ke Mary calls. Jadi di sini saya sudah menambahkannya, eh, menambah menambahkan file baru pada folder tugas saya bernama praktikum_bn.py dan menuliskan kode yang sudah tertera di modul praktikum. Nah, lalu di sini itu untuk langkah keempat, di sini ada kode untuk mendefinisikan probabilitas atau CPD. Nah, jadi saya sudah menambahkan kode CPD yang berada di modul. Jadi di sini kami menggunakan 0 untuk false jika tidak terjadi dan 1 untuk true jika terjadi. Nah, lalu untuk langkah kelima itu melakukan inferensi atau penalaran. Jadi setelah modulnya valid, eh, kita bisa bertanya kepada model ini yang dimana itu disebut sebagai inferensi. Jadi ketika kita ingin tahu probabilitas suatu variabel, diberikan beberapa variabel lain atau bukti atau evidence. Nah, sudah saya tambahkan pada kode saya. Nah, untuk hasil runnya sendiri itu seperti ini. Jadi, eh, probabilitas alarm berbunyi itu akan ditunjukkan pada tabel ini. Lalu untuk probabilitas yang tertampilkan di sini adalah probabilitas alarm berbunyi, perampokan,
Lalu perampokan dengan kondisi jika John dan Mary menelepon, lalu ada probabilitas gempa jika John dan Mary menelepon. Nah, jadi untuk analisa singkat itu sendiri, jadi model jaringan Bayesian ini secara efektif menunjukkan bagaimana keyakinan terhadap suatu peristiwa berubah secara signifikan dengan adanya bukti baru, terutama saat menghadapi efek umum dari dua penyebab yang independen. Awalnya probabilitas alarm berbunyi atau peluang A sama dengan satu sangat rendah, yaitu sekitar 0,25%. Karena baik perampok atau B maupun gempa atau E dapat eh, adalah peristiwa langka, ketika bukti pertama muncul yaitu John menelepon atau C sama dengan satu, keyakinan terhadap perampokan meningkat pesat dari 0,1 menjadi 1,45. Peningkatan terbesar terjadi ketika kedua saksi menelepon, yaitu J sama dengan satu dan M sama dengan satu, yang secara efektif mengonfirmasi bahwa alarm pasti berbunyi. Dalam kondisi ini, probabilitas perampok atau P eh, B sama dengan satu di mana eh iya syarat J dan M mengelonjak ham- hampir 30%. Yang paling menarik adalah fenomena explaining away jika alarm sudah dipastikan berbunyi atau peluang A sama dengan satu, dan kita kemudian mengetahui bahwa gempa atau E-nya sama dengan satu juga terjadi, keyakinan terhadap perampokan atau B sama dengan satu langsung turun drastis dari 37, dari sekitaran 37,35% menjadi sekitaran 3,05%. Hal ini terjadi karena gempa telah menjadi sebab yang menandai untuk menjelaskan mengapa alarm berbunyi, sehingga mengurangi kebutuhan untuk percaya pada sebab alternatifnya yaitu perampokan. Nah, selanjutnya di sini adalah ada latihan mandiri. Jadi kami menggunakan model yang sama yaitu INVAR untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi, berapa probabilitas perampokan atau burglary? Nah, biar kita bisa langsung lihat, kita buka kodenya aja terlebih dahulu. Sekarang aja. Nah, sebentar ya. Nah, sudah. Nah, ini adalah folder si praktikum BN yang telah saya run. Nah, jadi kan tadi kan ditanya eh berapa probabilitas perampokan atau P atau peluang bulgarnya sama dengan satu. Nah, pada output ini kita dapat melihat di sini bulgarinya itu jika bentar. Hmm. Nah, jadi jika bulgarinya itu nol, maka peluang itu 0,99. Dan jika true, maka peluang itu 0,001. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada berapakah probabilitas perampok jika alarm berbunyi atau P burglary-nya true, ala syarat alarmnya true. Jadi di sini itu burglary true, alarm true. Where is that? Can call, miracles, can call, miracles. Nah, di sini itu jawabannya ketika bulgarinya itu adalah true, maka peluangnya itu adalah 0,0010 dengan keterangan probabilitas prior tanpa bukti. Lalu untuk
ketika bulgurnya true dengan syarat A itu juga true, maka nilainya itu 0,37 0,3735 dengan keterangan bersyarat atau setelah mengetahui alarmnya berbunyi. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada pertanyaan, berapakah probabilitas perampokan jika alarm berbunyi dan terjadi gempa atau peluang jika bulgurnya true syarat alarmnya true dan juga earthquake-nya true. Nah, di sini itu hasilnya itu menunjukkan efek kuat dari fenomena yang disebut explaining away atau menjelaskan sebab, di mana keyakinan terhadap satu penyebab berkurang karena adanya penyebab alternatif yang sudah diketahui. Nah, di sini kan awalnya kan kita mengetahui alarm berbunyi atau uh, A yang itu satu. Nah, jadi dia itu meningkatkan probabilitas perampokan atau peluang B-nya true, syarat A-nya itu true juga. Secara signifikan, dia itu hasilnya akan menjadi 37,35%, sekitar segitulah. Nah, setelah bukti baru, ketika ada gempa dikonfirmasi, maka probabilitas perampokan B-nya turun drastis kembali ke ke angka sekitaran 3,0,5. Nah, untuk kesimpulannya, karena gempanya sudah cukup untuk menjelaskan mengapa alarm berbunyi, maka keyakinan terhadap perampokan sebagai penyebab alternatif menjadi sangat rendah. Nah, selanjutnya untuk membandingkan hasilnya, apakah mengetahui adanya gempa atau penyebab lain mengubah keyakinan Anda tentang perampokan meskipun alarm sudah berbunyi? Ya, jawabannya adalah iya. Mengetahui adanya gempa atau penyebab lain mengubah keyakinan saya eh, ten- tentang perampokan secara drastis, nah, meskipun alarmnya sudah berbunyi. Jadi untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah perbandingan tiga skenario yang menunjukkan perubahan keyakinan terhadap perampokan atau B-nya sama dengan satu. Nah, di sini untuk skenario prior, notasinya itu peluang B-nya sama dengan satu, maka probabilitasnya itu 0,0010 dengan perubahan keyakinan yang awalnya sangat rendah. Lalu untuk skenario alarm berbunyi dengan notasi peluang peluang B-nya sama dengan satu dengan syarat A-nya sama dengan satu juga, maka probabilitas B-nya sama dengan satu adalah 0,3735 dengan perubahan keyakinan meningkat 373 kali lipat dari 0,1% menjadi 37,35%. Lalu untuk skenario alarm dan gempa dengan notasi peluang B sama dengan satu dengan syarat A sama dengan satu dan E sama dengan satu, maka probabilitas eh, B sama dengan satu adalah 0,0305 dengan perubahan keyakinan menurun drastis dari 37,35% menjadi sekitaran 3,05%. Nah, untuk studi kasus sprinkler, nah jadi sebagai tugas lanjutan, kami disuruh untuk membuat model Bayesian Network baru untuk studi kasus wetgrass. Nah, wetgrass pool. Nah, di sini itu variabelnya itu ada cloudy, sprinkler, rain, lalu wetgrass. Nah, untuk strukturnya itu C mengarah ke C mengarah ke S, C mengarah ke R, lalu S mengarah ke W, lalu R mengarah ke W. Di mana jika cloudy itu maka dia akan sprinkler, lalu em, jika C itu jika cloud itu dia akan menandakan rain, lalu jika sprinkler itu dia akan eh, menandakan wet grass, lalu jika rain itu juga dia akan meng- mengarah ke wet grass. Jadi tugasnya itu untuk menghitung probabilitas rainnya itu sama dengan satu dengan syarat wet grassnya sama dengan satu. Jadi berapa kemungkinan hujan jika kita tahu outputnya itu bahasa. Nah, untuk kodenya itu sendiri itu ada di sini. Nah, jadi di sini itu di sini ada kode untuk menginput
mengimport dari library-nya si PJMPy yang telah kita unduh. Lalu dia juga mengimport NumPy SNP. Nah, pertama-tama itu kita mendefinisikan struktur jaringan dulu dengan model white nya itu dinamakan direct discrete bias network. Nah, jadi di sini itu menunjukkan arah tanda panah tadi di mana C itu mengarah ke S, lalu C ke R, lalu S ke W, lalu R ke W, sama seperti di soal. Nah, lalu kita mendefinisikan CPD-nya. Pertama kita definisikan dulu si peluang si P peluang si C-nya sama dengan 1 yaitu 0,5. Jadi di sini nama fungsi itu CPD underscore C dengan eh, di sini dalam variabel ini ada fungsi tubular CPD, lalu variabelnya cloud, lalu variabel card yang kedua, lalu value-nya itu 0,5 0,5. Karena di sini kan ada empat peristiwa nih. Jadi satu peristiwa itu peluangnya sama-sama 1/4. Makanya di sini 0,5 dibuatkan 0,5 itu hampir bukan. 0, itu kan sama dengan 1/4. Sama juga nanti untuk si CPDS, si CPDR dengan CPDY. Nanti dia sama-sama seperti ini. Nah, di sini kan variable cards ini menandakan hubungan. Jadi si Claudi sisi ini kan hubungannya kan tadi ada ke lingkar lalu ke range. Nah, ginilah hubungan yang ada di situ. Nah, lalu kita masuk ke bagian menambahkan CPD-nya ke model dengan menggunakan fungsi model Wordcraft at CPDS. Lalu kita melakukan inferensi dengan menggunakan eh, fungsi ini, lalu kita untuk menjawab pertanyaan kita menggunakan fungsi query underscore wg seperti ini. Lalu untuk output hasilnya itu seperti ini. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja outputnya. Nah, di sini itu, nah ini dia. Jadi untuk inferensi wet grass network itu, jadi untuk probabilitas hujan jika rumput basah itu atau notasinya itu P ren sama dengan 1, eh, syarat wet sama dengan 1 itu, jadi ketika syaratnya itu 0, maka syarat hujan itu gak turun, maka peluang peluang wet grass-nya ini salah satu ya. Ini wet grass-nya itu 0,2921. Lalu jika syaratnya itu 1 atau ketika hujannya itu turun, maka peluang wet grass-nya itu 0,7079. Nah, jadi berdasarkan perhitungan model inferensi model atau wet grass itu, ketika dia hujan dan rumputnya basah itu, dengan syaratnya rumputnya itu basah itu ada 0,6946. Jadi untuk kesimpulannya itu, jika melihat rumput basah atau wet grass sama dengan 1, maka probabilitas bahwa hujannya atau R-nya sama dengan 1 yang menjadi penyebabnya adalah sekitaran 69,46%. Ini adalah contoh dari inferensi diagnostik di mana kita menggunakan efek atau word grace untuk menyimpulkan sebab atau rem. Nah, demikianlah eh, penjelasan laporan praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.